Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita kelompok 3 yang akan menganalisis lebih lanjut tentang OIP dan OJIP dari suatu sumur yaitu Magmanis 3-25. Oleh karena itu, sebelum kita mendapat menganalisis lebih lanjut, kita akan mengetahui apa itu OIP dan OJIP dari Saudara Bintang. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi eh, yang pertama bisa kita ketahui OIP itu adalah original oil in place, yang dimana original oil in place ini adalah jumlah total minyak yang secara alami terdapat dalam reservoir sebelum dilakukannya produksi. Nah, OIP ini sendiri tuh memiliki fungsi yang dimana jadi fungsi OIP ini tuh menjadi dasar perhitungan cadangan minyak yang pertama. Nah, yang kedua itu fungsinya itu adalah membantu menentukan potensi ekonomi suatu lapangan minyak. Setelah itu yang ketiga, OIP itu juga digunakan dalam perencanaan pengembangan reservoir dan estimasi recovery factor. Setelah itu di sini ada OJIP, yang dimana OJIP adalah original gas in place. Nah, jadi OJIP ini sendiri adalah jumlah total gas yang secara alami terdapat dalam reservoir sebelum dilakukan produksi. Fungsi fungsi OJIP itu sendiri, yang pertama adalah menentukan potensi gas dari suatu lapangan. Setelah itu yang kedua, OJIP ini juga digunakan dalam perhitungan cadangan gas dan desain sistem produksi. Setelah itu, membantu dalam evaluasi teknik pemulihan gas dan keekonomian proyek. Setelah itu, boleh slide ke rumus. Nah, setelah itu di sini ada rumus dari OIP, yang dimana OIP adalah oil in place. Jadi OIP sama dengan 7.758, yang dimana 7.758 ini adalah faktor konversi dari acre feet ke barrel. Setelah itu dikali A itu adalah luas area, dikali H adalah ketebalan net reservoir, dikali porositas rata-rata, dikali 1 dikurangi SW, water, per BO adalah faktor volume formasi minyak. Setelah itu di sini ada rumus OJIP, yang dimana OJIP adalah original gas in place. Rumus OJIP sendiri adalah OJIP sama dengan A. Ini A adalah luas area, dikali H ketebalan net reservoir, dikali 43.560, yang dimana itu adalah faktor konversi, dikali porositas, dikali 1 dikurangi saturasi water, dikurangi SO per BG, yaitu adalah faktor volume formasi gas mula. Baik, terima kasih. Jal, suaranya. Oke, setelah itu kita akan menghitung OIP dari formasi Lansing Kansas dan formasi Mississippian. Nah, untuk yang pertama ini kita akan menghitung dari formasi Lansing Kansas. Nah, pertama-tama kita akan menghitung dari formasi Mississippian. Nah, untuk yang pertama, sesuai dari rumus tadi, yaitu OIP sama dengan 7.758 dikali A, dikali H, dikali porositas, dikali 1 dikurangi saturasi water, dibagi BO. Nah, untuk itu kita menerapkannya di sini. Nah, untuk itu yang diketahui di sini, yang dari notepad tadi, kita cuma diketahui berupa porositas, saturasi water, dan ketebalannya. Nah, untuk sisanya kita asumsikan. Misal 758 ini tidak bisa kita ubah ya. Selanjutnya ada A. Nah, kenapa kita nilai A kita berjumlah 160? Karena suatu sumur rata-rata cuma bisa menguras suatu formasi seluas 160 akre. Selanjutnya di sini ada H. Nah, H
H ini kita dapat dari kita mengurangi zone bottom dengan zone top. Nah, selanjutnya ada porositas yaitu 0,134 dikali 1 dikurangi saturasi water. Nah, 0,463 ini saturasi water dikurangi BO 1,2. Nah, kenapa kita BO kita pakai 1,2? Karena kita asumsikan bahwa minyak yang terdapat di sumur ini yaitu minyak sedang. Nah, untuk OOIP dari sumur, untuk OOIP di formasi Mississippian kita mendapatkan 8.305 stok tank barel. Nah, selanjutnya kita akan menghitung OIP dari sumur Lasing Kansas. Nah, untuk itu rumusnya sama, yaitu OIP sama dengan 7758 dikali A dikali H dikali porositas dikali 1 dikurangi saturasi water per BO. Nah, untuk di sini sama seperti formasi dari Mississippian, kita menggunakan 160, yaitu rata-rata pengurasan dari suatu sumur terhadap formasi. Nah, untuk ini kita dapatkan dari zone bottom dikurangi zone top. Nah, untuk ini porositas dari formasi Lasing Kansas dikali 1 dikurangi saturasi water di Lasing Kansas. Nah, untuk faktor volume formasinya kita pakai 1,2 karena kita berasumsi bahwa minyak tersebut minyak sedang. Nah, untuk hasil dari OIP di Lasing Kansas kita mendapatkan sekitar 26.037 stok tank barel yang jumlah ini termasuk jumlah yang sangat luas untuk suatu sumur. Nah, selanjutnya kita akan menghitung OJIP dari formasi Lasing Kansas dan Mississippian. Nah, untuk yang pertama kita akan menghitung dari formasi Mississippian. Nah, kita mulai dari depannya. Sebenarnya ini tidak urut ya, tapi kita urutkan saja. Rumusnya yaitu A dikali H dikali 43560 dikali porositas dikali 1 dikurangi saturasi water per faktor volume formasi gas. Nah, untuk ini merupakan 43560 yaitu faktor konversi. Nah, kita menggunakan A-nya sama seperti OOIP yaitu dengan 160 karena nilai tersebut merupakan nilai rata-rata pengurasan di suatu sumur. Nah, hanya kita sama seperti sumur OOIP, kita menggunakan zone bottom dikurangi zone top. Nah, untuk ini merupakan porositas dan dikali 1 dikurangi 0,465 yaitu saturasi water di sumur di Mississippian. Nah, untuk BG-nya kita berasumsi pakai 0,001 yang ini merupakan kita asumsikan bahwa ini minyak sedang. Nah, setelah kita hitung kita mendapatkan hasil di Mississippian sebesar 55.960 standar kubik feet. Selanjutnya kita akan menghitung OJIP dari formasi Lasing Kansas. Nah, untuk sumur Lasing Kansas sama saja seperti rumus dari Mississippian, yaitu dengan 43560 dikali 160 yaitu luas pengurasan dikali H yang merupakan zone bottom dikurangi zone top dikali porositas dikali 1 dikurangi saturasi water dari formasi Lasing Kansas dibagi faktor volume gas dengan nilai 0,001 karena kita berasumsi bahwa gas di sini merupakan gas sedang.
Nah, setelah kita menghitungnya, kita mendapatkan eh, jumlah ojib sebesar 175 miliar standar kubik feet. Nah, untuk memudahkan kita membaca, kita akan kembali lagi ke PPT. Nah, kita bisa kita lihat bahwa sumur ini memiliki dua lapisan yang produktif, yang ekonomis untuk diproduksikan. Yang pertama di lasing Kansas kita mendapatkan OIP sebesar 26 juta stok tank barrel, dan di sumur Mississippian kita mendapatkan 8 juta 300 stok tank barrel. Nah, untuk dari kita bandingkan dengan yang ada di perforasi yang ada di sumur ini, yaitu masih di formasi Mississippian. Nah, untuk itu kelompok kami menyarankan bahwa kita akan melakukan perforasi lagi di formasi lasing Kansas. Sama seperti OIP, ojib dari lasing Kansas lebih besar daripada ojib dari Mississippian dengan jumlah di lasing Kansas sebesar 175 miliar standar kubik feet, dan di Mississippian sebesar 55 miliar standar kubik feet. Nah, sama seperti OIP, kita juga menyarankan untuk membuat lapisan baru, yaitu di lasing Kansas, untuk kita bisa memproduksikan hidrokarbon berupa minyak dan gas ketika di formasi Mississippian ini produksinya menurun atau sudah mulai terproduksi air semua. Nah, untuk kesimpulannya, dari pengolahan data melalui IP, kita mendapatkan potensi besar hidrokarbon yang berada di formasi Mississippian dan formasi lasing Kansas. Nah, untuk data perforasi sebenarnya itu masih diproduksikan di formasi Mississippian. Nah, untuk itu semisal terjadi pengurangan jumlah produksi gas maupun produksi minyak, jadi kelompok kami ini menganalisis lebih lanjut lagi supaya untuk walk over well service untuk pindah lapisan di lapisan lasing Kansas City yang memiliki ojib lebih besar daripada Mississippian dan OIP lebih besar daripada Mississippian. Mungkin cukup dari kami. Mungkin ini akhir dari part-part video kemarin. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.